Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan pemrograman game. Hari ini kita akan belajar menggunakan timer. Apa sih timer? Saya akan mulai dengan program yang sederhana. Jadi misalnya saya punya dua macam cara. Satu itu klik manual dan yang satu lagi menggunakan timer. Kalau saya klik tambah, maka angka akan bertambah 1 ya. Tambah lagi 2, tambah lagi 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini manual. Kalau reset dia balik lagi ke 0. Jadi kalau tambah nambah 1, reset balik ke 0. Nah, sekarang penambahan angkanya yang cara kedua adalah dengan menggunakan timer. Jadi begitu kita klik mulai, maka angka akan bertambah. Kalau kita stop, angkanya berhenti. Kalau kita reset 0 gitu ya. Jadi kalau 0 mulai bertambah, stop berhenti, reset 0. Kali lagi kalau mulai nambah, kalau saya reset tapi masih dalam keadaan menyala, dia ke 0 tapi tetap lanjut. 0, 1, 2 dan seterusnya. Kalau reset lanjut tetap. Kalau stop baru berhenti. Ya, kalau stop baru berhenti. Kalau reset dia akan kembali ke 0. Nah, bagaimana cara menggunakan timer? Nah, pertama-tama kita bikin form dulu. Di sini ada label 1, label 2, label 3, edit 1, edit 2, button 1, button 2, button 3, button 4, dan button 5. Ada 5 button. Nah, kemudian kita tambahkan ini satu lagi, ada timer. Nah, timer itu tempatnya bukan di standar. Kalau di atas komponen-komponen itu kan ada standar, additional, Win32, sistem, data access, dan seterusnya. Nah, timer itu adanya di sistem. Jadi di sini ada timer, timernya tinggal ditarik ke bawah, posisinya di mana aja bebas, karena timer itu nggak akan, waktu di run nggak akan muncul, nggak akan kelihatan. Jadi ini timer di sini ya. Saya balik lagi ke standar. Jadi timer di standar nggak ada, harus di sistem. Nah, kemudian kita bikin program. Nah, oke, kita lihat dulu. Saya double klik ke formnya. Jadi ini form create-nya. Form kita siapkan dulu di sini. Variabelnya itu angka 1 buat yang manual, angka 2 buat yang pakai timer. Nah, form create-nya itu kita set dulu angkanya 0, angka 1-nya 0, angka 2-nya juga 0. Lalu angka 1 dan angka 2 dimasukkan ke edit 1 dan edit 2. Edit 1 itu yang kiri, edit 2 itu yang kanan. Ini form create-nya. Kemudian button 1. Button 1 ini tombol yang pertama, yang pakai manual. Jadi kalau saya klik tombol 1 yang manual, angkanya akan tambah 1 dan angkanya harus dimasukkan ke edit 1. Button 2 itu adalah untuk mereset yang manual. Jadi angkanya dibalikin ke 0 dan angka 1-nya dimasukkan ke edit 1. Ini yang manual. Nah, berikutnya yang otomatis. Nah, yang otomatis itu ada 3 tombol. Nah, tombol 3 itu untuk mengaktifkan timer. Jadi sekali lagi ya ke sini ya. Ini timer, ini timernya. Tolong di sini pertama-tama di properties enable-nya di false kan. Aslinya ini true. Jadi langsung aktif. Kita nggak pengen aktif lagi pertama. Saya nggak mau angkanya langsung jalan gitu ya. Jadi timernya ini false, tidak aktif. Lalu intervalnya ini satuannya millisecond. Kalau aslinya 1000 terlalu lama, saya ganti 250 atau 500 boleh ya. 500 millisecond. Nah, jadi nanti tombol 3-nya ini untuk mengaktifkan timer supaya jadi jalan. Sedangkan tombol 4, button 4 untuk menonaktifkan timer. Jadi timernya tidak aktif. Timer 1 enable-nya false gitu ya. Dibalikin lagi ke false. Sedangkan button 5 itu untuk mereset. Jadi angkanya jadi 0, angka 2-nya jadi 0, lalu angka 2-nya dimasukkan ke edit 2. Nah, kemudian si timernya ini kita harus bikin programnya. Double klik ke timernya. Double klik ke timernya. Nah, kalau di double klik, nah jadi si angka 2 ini akan ditambah 1 itu di dalam timer. Timernya ini misalnya tadi 500 millisecond. Artinya semua program-program yang ada di dalam timer ini akan diulang-ulang setiap 500 millisecond.
Oke ya, timer ini penting karena nanti kalau dalam pembuatan game, setiap musuh ada musuh 5 misalnya gitu ya. Itu nanti ada 5 timer. Jadi timer ini adalah program untuk masing-masing musuh. Kalau kita bikin game, ada player, ada enemy, ada musuh gitu ya. Nah, musuhnya ini banyak. Nah, misalnya dalam satu layar muncul ada 5 musuh. Nanti artinya kita punya 5 timer, di mana setiap masing-masing timer itu untuk menggerakkan musuh. Musuhnya mau bergerak kiri ke kanan atau nembak dan seterusnya, itu nanti akan pakai timer. Oke ya, jadi ini baru yang sederhana untuk belajar timer. Jadi angka 2 ini, kedua program ini akan diulang setiap 500 milisecond, tergantung interval dari timernya. Jadi kayak kita ngeklik 500 milisecond, tapi bukan kita yang ngeklik, komputer yang ngeklik gitu ya. Seperti itu. Ini program yang pertama. Oke, sekali lagi variabelnya angka 1, angka 2. Form create itu kondisi awal, double klik ke formnya, 00 semua, angka 1, angka 2 nya masukkan ke edit 1, edit 2. Tombol 1 ini untuk yang button 1 manual, tombol 2 itu untuk nge-stop atau nge-reset yang manual, tombol 3 itu untuk mengaktifkan timer, tombol 4 untuk menonaktifkan timer, tombol 5 untuk mereset yang angka 2, dan timernya itu untuk menambahkan angka 2-nya. Dan kondisi awal timernya harus false ya. Ini yang pertama. Kalian save nanti 4A misalnya ya. Oke, saya berikutnya yang kedua. Oke. Nah, yang kedua, kalau kita tadi waktu kita belajar bikin timer, yang namanya timer itu intervalnya itu bisa diubah di dalam program. Jadi kalau kita nanti misalnya ada musuh, level 1 musuhnya masih pelan, intervalnya lambat. Tapi kalau udah level 2, level 3, level 4 musuhnya makin cepat. Nah, interval dari timernya itu yang kita kurangin. Contoh gitu ya. Ini saya masih pakai angka dulu. Kalau kita klik mulai yang seperti tadi 1, 2, 3, 4, 5, ini stop ya, masih sama, reset 0. Nah, di sebelah bawah kita pasang scroll bar. Jadi kalau misalnya kita geser ke kanan, si timernya jalannya makin pelan. Sedangkan kalau kita geser ke kiri, timernya makin lama makin cepat gitu ya. Kalau lebih kiri lagi, kalau paling kiri misalnya gitu ya, ini cepat sekali, paling cepat. Jadi si interval dari timer itu kita bisa ubah di dalam program. Bagaimana caranya gitu ya? Bagaimana caranya? Kayak kita lihat. Nah, saya ini nggak harus pakai scroll bar gitu. Ini kita belajar pakai scroll bar. Scroll bar itu ada di sini ya, kanan ya. Nah, scroll bar ini kita set nilai paling kecilnya di scroll bar, minimalnya minnya 100, jadi 100 milisecond nanti buat si timernya jatuh cepat gitu ya. Dan maksimalnya 1000 itu nanti buat interval. Jadi 1000 tuh nanti jadinya 1 detik gitu ya. Nah, bikin programnya seperti apa? Sama seperti tadi. Variabelnya di sini hanya satu variabel aja, angka gitu ya. Form create-nya angkanya dinolkan. Timer button 1 untuk mengaktifkan timer, button 2 untuk menonaktifkan timer, button 3 untuk mereset mereset angka, timernya untuk nambahin angkanya. Nah, sekarang scroll bar-nya. Nah, ini bikin programnya ke scroll bar, double klik ke scroll bar. Jadi interval dari timer itu tergantung dari posisi scroll bar. Posisi awal tadi kita udah set, maaf ya, kita terlupa. Posisi awalnya misalnya positionnya 450 dulu deh. Posisi awalnya 450. Jadi intervalnya ini 450 atau 450 milisecond. Waktu scroll bar ini kita rubah, kita geser ke kiri atau kita geser ke kanan gitu ya. Nanti si interval dari si timer juga akan ikut berubah gitu. Jadi kita bisa mengubah interval dari timer di dalam program. Tidak harus kondisinya di set awal 1000 terus 1000 enggak gitu ya. Oke, ini yang ke 2. Nah, sekarang kita akan coba yang ketiga. Nah, kita akan belajar gitu ya. Timer juga, ini salah satu penggunaan timer. Jadi ini contoh aja sederhana gitu ya.
nanti di sini ada angka misal 9. Kalau kita klik pas 9 nambah 100. Kalau ini salah, dia nggak akan muncul. Nah, si angka ini akan berubah-ubah random. 5, angkanya sengaja kita acak biar pusing gitu ya. Biar pusing, 4 di mana gitu ya, 7 di mana, oke ya. 0, kemudian dapat 2 gitu ya. Dapat 8. 8 lagi tadi, 6, 5, 0 gitu ya. 6, 9, 8 gitu ya. Nah, kalau udah ini makin cepat gitu ya. Kalau udah 1000 makin cepat. Nanti kalau udah 2000 makin cepat, oke ya, dan seterusnya gitu ya. Saya close dulu, kita lihat programnya. Jadi di sini ada label 1, label 2 gitu ya. Label 1, label 2. Ini tertutup ya. Oke, ini ada label 1, di sini ada ya, kita lihat dulu sebentar. Oke, nah di sini ada label 1, label 2, label 3, lalu ada button, ada 10, dan ada satu timer. Timernya ini intervalnya 2000 aja dulu, kondisi awalnya 2000. Nah, kemudian kita bikin programnya seperti ini ya. Ini angka 0, 1, 2, ini button 1, button 2, dan seterusnya. Kita lihat dulu form create-nya. Kalau kita lihat form create-nya, ini ada angka yang di random, jadi randomize dulu. Skornya di sini kita mulai dengan 0, gitu ya. Kemudian skornya masukkan ke label 3. Timer intervalnya kita set langsung di sini. Kalau di luar bisa kita set, tapi kita bisa set juga di dalam. Kita set di sini 2000. Kemudian timernya ini untuk merandom angka. Random 10. Random 10 akan menghasilkan angka 0 sampai 9. 10-nya nggak akan muncul ya. 0 sampai 9 kalau random 10 itu. Dan dimasukkan ke label 1. Kemudian button 1 itu kalau kita neken tombol yang pertama itu angka 0, if angka 0 then benar. Kalau tombol 2 if angka 1 then benar. Oke, benarnya apa nanti kita akan bahas sebentar lagi. Button 3 if angka 2 benar. Kemudian button 4 if angka 3 benar, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 9 benar gitu. Nah, benarnya ini apa? Nah, benarnya itu kita bikin program di atas. Harus paling atas sebelum form create. Nah, sebelum form create kita bikin prosedur benar. Jadi ini diketik prosedur T-form 1 titik benar sender titik 2 T object titik koma. Nah, jadi kalau benar skornya ditambah 100, masukkan ke label 3, kemudian sambil dicek. Kalau angkanya 0 sampai 1000 intervalnya 2 detik. Kalau angkanya udah naik 1000 sampai 2000 intervalnya makin cepat jadi 1500. Kalau udah 2000 sampai misalnya 4000 intervalnya 1000. Kalau udah di atas 400, intervalnya 500 gitu ya. N, nah N di sini untuk menutup cache. N yang bawah untuk menutup begin yang atas gitu ya. Nah, jadi ini bikin sendiri prosedur benar. Kenapa? Daripada kita harus mengetikkan semua di sini then 5 perintah tadi, 1 2 3, oh maaf, ini 7 perintah ini, daripada kita ketik di then benar, then benar, then benar, lebih cepat pakai 1 perintah aja. Then benar sender. Nah, benarnya itu kita bikin sekali. Jadi nanti kita bikin program ini nggak usah berkali-kali. Kita bikin sekali. Tapi jangan lupa setelah kalian ketik ini, semua ini diketik ya. Ini semua prosedurnya diketik. Di atas kita harus tambahkan di sini. Di dalam ini paling atas tipe. Nah, kita tambahkan benar ini. Bebas ya di mana aja. Bisa saya simpan paling atas deh, boleh. Di paling atas atau di mana boleh, bebas. Kita selipkan di paling atas juga boleh. Prosedur benar sender T object ini wajib. Kalau ininya nggak kita ketik, nggak akan jalan programnya. Jadi kenapa? Karena prosedur benar ini kita bikin manual, maka kita menambahkan ke dalam tipenya juga manual. Prosedur benar di sini, kemudian di bawah di sini kita bikin sendiri ini prosedur benarnya. Harus paling atas ya. Kenapa? Karena prosedur benar ini dipanggil oleh tombol 1.
button 1. Kalau dia di bawahnya, button 1 nggak akan ketemu. Jadi harus lebih atas si prosedur benarnya, jangan lebih bawah. Karena prosedur benar dipanggil oleh button 1, button 2, dan seterusnya. Oke ya, ini variabelnya skor dan angka. Variabelnya skor dan angka. Ya. Demikian kuliah hari ini. Sekian, terima kasih.